Baik. Selamat pagi, mama semua. Terus ada teman-teman kecil STEAM Lab juga di sini. Selamat pagi. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Saya dengan Tirta yang akan menjadi moderator untuk kegiatan Zoominar ini. Tema kali ini buat saya sendiri menarik ya, geometri, karena memang berdasarkan pengalaman pribadi dan juga hasil ini nih, GFOM-nya mama-mama semua nih. Geometri itu apa sih? Banyak yang jawab bangun datar gitu kan. Terus pas ditanya pas belajar geometri seneng nggak? Nggak suka, abstrak banget gitu kan. Nggak suka gurunya cuma ngegambar. Jadi kita cuma saking abstraknya cuma dari gambar aja gitu kan. Terus kalau sekarang kan makin ke sini belajar geometri itu semakin menyenangkan ya, kayak ada puzzle-nya, terus anak nyocokin puzzle gitu kan. Tapi ada suatu cara yang ternyata lebih menarik nih ketika kita mengasosiasikan bangun datar dengan sesuatu. Jadi anak-anak ingat kayak kemarin pas ngobrol sama narasumber kita, yang kita tahu juga bareng-bareng kan sarang lebah itu bentuknya heksagon. Jadi ketika kita mengasosiasikan si heksagon bentuk segi enam dengan yang ada di sekitar kita atau sekitar anak, itu lebih nyangkut gitu kan. Ini nama bangunnya apa nih? Nah, kayak sarang lebah itu loh. Ini kayak sarang lebah ya, Mak? Iya, namanya apa? Heksagon. Jadi menarik nih. Ternyata dari alam anak-anak itu bisa belajar tentang bangun datar gitu. Nanti akan diinformasikan sama Mbak Ranisa, narasumber kita. Mbak Ranisa ada di sini. Selamat pagi, Mbak Ranisa. Terima kasih, Mbak, sudah mau berbagi dengan para mama di sini. Mbak Ranisa ini adalah seorang dosen pendidikan matematika di Universitas Jambi. Aku penasaran nih, Mbak. Apakah memang Mbak Ranisa waktu kecil senang sama matematika atau nggak sengaja aja nyemplung gitu kan? Karena kalau kuliah pun kita kan anak-anak sekarang juga kalau ditanya kamu sukanya pelajaran apa? Jarang yang jawab matematika, itu masih jarang. Gitu. Gimana nih? Boleh Mbak cerita sedikit Mbak? Dulu kecil suka matematika nggak sih gitu kan? Atau ternyata kecemplung aja Mbak gitu. Iya, halo semuanya. Halo Mbak. Iya, selamat pagi. Jadi kalau Miss ya di matematika itu sebenarnya dulu waktu TK suka buat dari tanah liat ya atau lilin itu bentuk-bentuk itu. Jadi diajarin sama gurunya buat teko gitu ya. Kemudian buat gelas. Nah, lama kelamaan kok jadi menarik gitu matematika. Jadi semakin ke SD, ya, ke SMP, ke SMA, ternyata bangku geometri itu luas sekali ya. Gitu. Sehingga ngambil kuliahnya pun juga di jurusan matematika. Oh, gitu. Berarti memang dari kecil ya Mbak suka banget sama matematika. Baik, terima kasih Mbak Ranisa. Sebelum kita ke materi, kita mau pemanasan dulu nih, Mam. Teman-teman boleh ajak mamanya juga ya. Boleh ajak anaknya juga. Kita mau mencoba membuat bentuk ini, ya, bentuk kelinci dari tanggram yang sudah dibuat. Gitu. Boleh dicoba. Ya, aku kasih waktu deh 2 menit. Dicoba susun bentuknya kayak gini. Nanti kalau udah ada yang bisa, boleh ini ya. Raise hand. Kita lihat hasilnya seperti apa.
Mama Asma ya? Nama mamanya Asma atau Mama atas nama Ahmad dan Asma? Nama mamanya Rizka, Mbak. Oh, Mama Rizka. Oke. Iya. Mama Rizka lagi berjuang ya? Iya. Berjuang mencoba. Oke. Mama lain adakah yang mencoba juga? Baik. Belum ada. Saya juga tadi pas nyoba sendiri lumayan juga nih. Ini kayaknya agak jadi PR ketika di sini nih. Bentuk ini nih. Nah, ini di mana ini ya naruhnya sampai bisa menghasilkan bentuk seperti ini. Gitu. Oke. Kita Sabunan. Oh ya, ada yang nyoba juga. Baik. Nanti sambil aja ya, sambil coba. Ini ada yang chat. Oh, maaf, nggak apa-apa, Mam. Masih di jalan tidak? Oh, tidak apa-apa, Pam, kalau masih di jalan. Ya, nanti kita akan bahas setelah materinya dari Baranisa. Ya, kita tahan dulu. Nah, kita persilahkan Baranisa untuk, silakan Mbak untuk menyampaikan, memaparkan materi. Ya. Itu tadi. Baranisa bisa share screen atau saya bantu? Kita tunggu ya, Mbak Anissa. Bentar ya, teman-teman. Mama, Papa. Atau saya bantu Mbak Ranisa? Mbak Ranisa apakah masih atau keluar ya? Keluar kelempar kayaknya. Kelempar ya? Oh iya. Nah, boleh deh kita lanjutkan. Tadi Mama ada yang berhasil? Apakah ada yang berhasil untuk tangramnya? Mama Rizka berhasilkah? Belum bisa. Masih bingung di tangannya tuh. Nah, iya betul. Ada yang segitiga kecil. Zulfi lagi nyoba ya? Gimana ya? Iya, belum tahu sayang. Tunggu ya. Nah ya. Bisakah? Ini yang di sini, Coba gimana? ini yang di sini bukan ya? Gini. Tapi belum ternyata. Belum berhasil. Ada yang berhasilkah? Atau kita mencoba melihat kunci jawaban? Oh, tunggu dulu.
Penasaran. Baranisanya kelempar zoom-nya. Ini adalah, coba ya, kita coba. Ini yang bentuknya apa ini? Ayo, Kai, Ahmad Asma. Trapesium. Hah? Trapesium atau jajar genjang itu? Persegi. Jajar genjang. Jajar genjang. Ya, trapesium begini nih, Aira nih, trapesium. Nah, trapesium gini, kayak atap rumah. Nah, atap rumah tuh trapesium nih, bentuk rumah ya. Kalau kita gambar rumah tuh biasa begini nih. Nah, itu trapesium. Halo Mbak Tirta, maaf saya tadi kelempar. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Nah, ini bener nih. Siapa nih? Yunita, Mama Yunita nih, bener nih. Nah, akhirnya. Yeay. Teman-teman kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ntar nih, aku stop share nih. Iya, bentuknya begini. Betul sekali. Nanti segitiga kecil yang ada di bawah barengan sama segitiga yang besar ya. Lucu. Bukan segitiga besar, segitiga yang sedang. Oke, terima kasih Mama Yunita. Baik ya. Aku persilahkan. Berapa menit itu, Mam, kalau dihitung-hitung? Berapa ya ini tadi? Lumayan ya. Saya baru bikin tangramnya ini tadi, baru potong-potong, baru Ah, tahu gitu. kalau ada. Nah, iya, baru tahu kalau ada tangram. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Makasih, Mam Yunita. Sama-sama asik. Iya, boleh Mbak Ranisa. Tunggu, Mbak Ranisa sudah kembali lagi. Loh, Mbak Ranisa mana ini? Ya, loh Oke. Mbak Tirta. Oke, Mbak Ranisa boleh share screen silakan. Oke. Oh iya nih, Mbak Monik Firsti juga benar. Oh, tapi ini lebih banyak nih, lebih banyak ininya ya, bentukannya ya, pakai tangram beneran nih kalau Mbak Monik. Oke, thank you Mbak. Sekarang waktu dan tempat dipersilakan untuk Mbak Ranisa. Baik. Terima kasih Mbak Tirta. Halo semuanya. Ibu, Mama, Bunda, adik-adik semua. Baik, saya coba ya. Mau minum. Oh iya, ini ada yang mau minum sebentar. Oke. Nah, kali ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana belajar asik dan menyenangkan melalui geometri alam. Iya. Geometri ini apa sih ya? Ada yang bisa berikan contoh? Danis, kalau Danis geometri apa Danis? Ayo Danis, atau Kai, geometri apa nih Kai? Atau mungkin mamanya mau jawab nih. Aira, ada Aira ya? Geometri adalah? Apa ya geometri itu ya? Apa sih yang terlintas? Oh, segitiga. Kata Aira segitiga, Mbak. Oh iya. Nah, geometri ini pada dasarnya adalah sebuah bentuk. Jadi bentuknya bisa berupa bangun datar, bisa berupa bangun ruang. Nah, di geometri ini sendiri ketika kita lihat di alam semesta itu sudah membuat geometri dan bentuk-bentuknya tersendiri. Sehingga bisa diasosiasikan tadi ya kalau bahasa Mbak Tirta. Untuk bisa kita lebih memahami bagaimana sih sifatnya, bagaimana sih geometri ini dapat membuat sebuah bentuk. Baik. Nah, yang pertama kita akan lihat bagaimana dengan lebah, ya, atau bee. Ya. Jadi lebah membuat sarang berbentuk seperti segi 6. Iya, jadi heksagon.
Jadi lebah membuat sarangnya kemudian berbentuk segi 6 yang sangat rapi dan sempurna. Nah, terus pertanyaannya, siapa sih yang ngajarin lebah? Kok lebah bisa ya membuat bentuk segi 6? Jadi pada dasarnya lebah membentuk segi 6 ini Aku sama bikin. Oh iya. Ya, secara Mbak Ranisa, maaf Mbak, suaranya terdengar kecil Mbak. Oh ya, oke. Sekarang masih kecil, Mbak Tirta? Mungkin bisa lebih digedein lagi Mbak. Oke, coba saya tambah dalam. Oke, sekarang bagaimana Mbak Tirta? Oh ya, udah lebih jelas. Ya, terima kasih. Ya, jadi lebah membentuk sarangnya menjadi segi 6 yang sempurna. Nah, itu pada dasarnya dia terbentuk secara alami. Ya. Jadi lebah awalnya itu membuat sarangnya itu berbentuk seperti lingkaran. Karena yang digunakan adalah berupa cair, ya. Jadi berupa madu-madu yang telah dihisap terlebih dahulu, kemudian diubah dalam bentuk sarang. Nah, melalui proses yang alami yang bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan fisika, sehingga terbentuklah sudut-sudut sehingga membentuk sebuah bentuk segi 6. Nah, ternyata melalui penelitian matematika, segi 6 ini merupakan bentuk yang paling efektif bagi lebah untuk menyimpan madunya dan menyimpan larva. Kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini adalah beberapa bangun reguler yang sering kita lihat ya, ada segi 3, ada segi 4, ada segi 5, ada segi 6. Kalau masing-masing bangun ini disusun, masing-masing misalkan segi 3 atau sesama segi 4, maka nanti akan terbentuk suatu pola-pola ya, di mana nanti akan kelihatan di mana sih bentuk yang paling efektif. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi bentuk yang segi 6, ya, sehingga terbentuk pola tersebut, itu akan memuat banyak madu ya, bagi lebah, dan dari segi 6 ini dia akan membuat paling sedikit bahan yang dibutuhkan lebah untuk membuat sarang. Sehingga segi 6 berdasarkan penelitian matematika itu adalah satu bentuk yang paling efektif. Nah, kita lihat bentuknya secara alami. Misalkan nih, Miss punya bangun datar. Ya, di sini ada segi 8. Kalau segi 8 ini kita susun, maka akan membuat celah-celah. Kalau diperhatikan, celah-celah ini berbentuk segi 4. Nah, dari celah-celah ini berarti kan membutuhkan bahan lagi supaya dia merekat ya, untuk meletakkan madu. Maka segi 8 bukan termasuk yang efektif. Sedangkan yang digambar di bawah ini adalah ilustrasi. Jika ada suatu benda cair kita buat, ya, dia akan otomatis membentuk seperti lingkaran. Jadi lingkaran-lingkaran ini jika saling bertemu, dia akan membuat celah yang sama seperti segi 8 tadi, dan itu yang akan membuat bahan lebih bagi lebah untuk membuat sarangnya. Sehingga secara alami ada proses namanya adesi dan kohesi yang akan membuat bentuk sudut-sudut yang otomatis akan membentuk sebuah segi 6. Nah, di sini ada penjelasannya. Kita tonton sebentar ya. Belum di share sound kayaknya sama Mbak Ranisa ya. Oke, coba. Ada suara. Iya. Oh, nggak ada suaranya. Iya, belum di share sound, Mbak. Share sound ya. Oke. Sekarang udah kedengaran, Mbak? Belum. Belum kedengaran?
Masih nggak ada suaranya. Hewan pintar, lihat aja bentuk sarangnya matematis di antara hewan lain. Kok bisa gitu ya? Nggak ada suaranya, Mbak. Coba aku yang share screen, Mbak. Iya. Boleh stop share dulu, Mbak Ranisa? Mbak Ranisa boleh stop share? Sebentar ya. Oke. Coba dari aku ya. Kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran nih. Ya, kedengaran. Benar nggak sih kalau lebah disebut hewan pintar? Lihat aja bentuk sarangnya, paling matematis di antara hewan lain. Kok bisa gitu ya? Sobat Kepo, kalian pernah nggak sih memperhatikan sarang lebah? Jangan lihat bagian luarnya saja. Coba deh lihat dalamnya seperti apa. Bentuknya nggak sembarangan kan? Bahkan terkesan matematis. Timbul deh pertanyaan, kok bisa ya hewan sekecil ini membuat sarang yang sangat rapi? Daripada kepo, kita lihat yuk penjelasannya. Meski tidak dikaruniai akal seperti manusia, lebah ternyata hewan yang sangat spesial. Gimana enggak? Coba deh bayangin, bagaimana seekor hewan yang tidak punya kemampuan hitung-menghitung bisa membuat sarang sedetail ini. Bentuk sarang lebah ternyata sangat simetris. Terdapat begitu banyak sudut yang membentuk kumpulan segi 6. Bentuk matematis ini digunakan untuk menyimpan madu serta larva lebah. Sarang lebah dibuat oleh para lebah pekerja. Mereka menggunakan lilin khusus yang dihasilkan dari kelenjar di dalam tubuhnya. Tapi lilin ini hanya bisa diproduksi setelah lebah mengkonsumsi madu yang mereka kumpulkan. Bagi lebah, lilin pembentuk sarang bisa dibilang berharga mahal. Mereka harus mengumpulkan 8,4 gram madu hanya untuk menghasilkan 1 gram lilin. Itu artinya mereka harus mencari cara yang paling efisien agar madu tidak dibuang percuma. Nah, dengan logika tadi, bentuk segi 6 atau heksagonal adalah bentuk yang paling sederhana sekaligus menguntungkan. Menurut ilmu fisika dan matematika, segi 6 punya beragam keistimewaan. Jika disusun rapi, segi 6 bisa memuat lebih banyak tempat dan tidak memiliki banyak sisa. Strukturnya juga lebih kuat jika dibandingkan dengan lingkaran, segi 4 atau segitiga. Tapi pertanyaannya balik lagi, apakah lebah bisa mikir serumit itu? Dalam kasus lebah, ternyata alamlah yang mengambil alih. Alam punya kemampuan istimewa soal ilmu fisika. Untuk lebih sederhananya, coba Sobat Kepo lihat eksperimen ini. Struktur alam cenderung membentuk lingkaran sebagai pola dasarnya. Tapi jika lingkaran ini bertemu satu sama lain, sisinya akan terikat menyesuaikan ruang. Dalam contoh gelembung busa ini, Sobat Kepo bisa lihat bahwa lingkaran akan membentuk sudut-sudut jika saling bersatu. Nah, kira-kira beginilah yang terjadi di sarang lebah. Dari yang awalnya lingkaran, struktur sarang jadi memiliki sudut berkat ilmu dasar fisika. Gak cuma sarang lebah loh Sobat Kepo, ada beberapa struktur alam lain yang juga mengandung efisiensi segi 6. Jadi udah gak kepo lagi kan sekarang? Oke. Boleh dilanjutkan lagi, Mbak Ranisa?
Mbak Ranisa suaranya nggak ada. Belum ada, Mbak. Mbak Tirta, sekarang sudah ada suaranya? Sudah. Sekarang sudah. Oke, baik. Ya, jadi untuk sarang lebah tadi, proses alam itulah yang menyebabkan dia menjadi berbentuk segi enam. Ya. Jadi dengan pengetahuan, kemudian ada faktor efisiensi. Nah, itulah yang sekarang dimanfaatkan oleh manusia juga. Bagaimana membuat berapa bentuk bantuan atau teknologi kita katakan itu dari segi enam. Salah satunya adalah ya mur atau baut. Kenapa ada yang bentuknya segi enam? Perhatikan tidak, kalau misalkan mur atau baut, ada nggak yang bentuknya segi empat? Atau ada nggak yang bentuknya segi delapan? Jadi segi enam ini dibentuk ketika dia proses memutar, dia tidak membutuhkan terlalu banyak sudut sehingga nanti akan mengurangi kerja gitu ya. Jadi kerja dalam memutar sehingga itulah dibentuk salah satu kepalanya ini berbentuk seperti segi enam. Salah satu yang lain adalah paving block. Paving block ini sebenarnya banyak bentuknya, ada yang segi empat, kemudian ada berbagai macam untuk menunjukkan suatu bentuk yang cantik ya estetik. Nah, antara lain juga ada bentuknya segi enam. Nah, teman-teman di sini ada pernah melihat tidak benda-benda di sekitarnya berbentuk segi enam? Di mana, Ling? Oke. Paving block ya. Paling sering nemuin di paving block di depan rumah, Mbak. Oh iya, benar Mbak Tita. Jadi paving block itu paling sering yang dipakai untuk berbentuknya segi enam. Sebenarnya banyak lagi, nanti kalau diperhatikan gear itu juga di bagiannya itu juga ada berbentuk seperti segi enam. Oke, kita next, kita lihat beaver. Oke, apa sih beaver? Beaver ini sebenarnya adalah suatu hewan yang hidupnya itu di daerah Amerika. Gitu. Jadi ada yang membahasa Indonesiakannya dengan berang-berang, padahal berang-berang yang ada di Indonesia itu punya perbedaan karakteristik, gitu, atau kita kenal dengan otter ya. Oke, kita lihat apa keistimewaan dari beaver. Oke, ini ya hewannya. Jadi dia hewan darat, tapi dia mempunyai kehidupan juga di air. Oke, yuk kita lihat beaver. Oke, nah beaver dia punya keistimewaan adalah dapat membendung sungai. Beaver termasuk hewan pengerat, jadi dengan giginya dia akan menggerogoti pohon atau batang atau ranting-ranting sehingga itu akan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola yang akan membendung sungai. Ini salah satu contohnya di gambar. Jadi di sini sungainya dia dibendung di paling atas. Nah, gunanya untuk apa sih kok dibendung? Gunanya adalah beaver ini akan membangun sarang atau rumah ya di air yang dia kumpulkan di sini. Jadi itu untuk menghindari dari pemangsa. Nah, salah satu musuh dari beaver ini adalah beruang dan serigala. Oke, kita lihat rumah beaver kayak apa. Nah, ini dia rumahnya. Jadi rumahnya ini berasal dari tumpukan-tumpukan ranting. Pintunya dari bawah, dia akan berenang, kemudian naik ke atas. Nah, di sini sudah wilayahnya kering ya, wilayahnya kering karena memang ini adalah hewan darat. Ya, dikumpulkanlah tadi ranting-ranting sehingga membentuk suatu bendungan. Nah, dari bendungannya kalau kita lihat dia bendungannya itu melengkung di sini. Dia bentuknya melengkung dan juga sedikit curam. Jadi dia tidak tegak lurus terhadap dasarnya, tapi melainkan agak miring, dan miringnya adalah miring yang curam. Ini melalui penelitian ternyata gunanya dia akan menahan dari arus air. Jadi akan bertahan lama terhadap arus air yang dimanfaatkan untuk membangun bendungan. Ini salah satunya bendungan atau kita kenal dengan dam. Jadi untuk mengumpulkan air menjadi waduk. Jadi bentuk bendungan itu biasanya adalah melengkung seperti ini dan juga dia ada kemiringan yang curam. Jadi diharapkan dapat bertahan lama menahan dari air.
Oke. Oke, adik-adik di sini ada nggak di daerahnya, di kotanya punya waduk atau punya bendungan? Pernah lihat tidak? Ya. Oke. Jadi bendungan. Lihat itu. Oke, iya. Mungkin ada yang mungkin baru melihat ya. Jadi bendungan di sini adalah gunanya untuk menampung air untuk kebutuhan dari irigasi biasanya ya. Oke, yuk kita next ya. Nah, ini tadi penjelasannya dengan cara bentuknya melengkung dan curam mampu menahan derasnya air sehingga bendungan dapat bertahan lebih lama. Oke, kita lihat lagi bentuk geometris yang lain. Di sini ada formasi burung. Ya, jadi burung kalau bermigrasi dia akan membentuk suatu formasi yang kita lihat seperti ini. Jadi formasi V namanya. Nah, formasi V ini tujuannya adalah untuk mempercepat laju ya, dan mengurangi kerja burung yang ada posisinya di nomor 2, nomor 3, dan ke belakang. Jadi burung yang paling depan ini nanti akan mengalirkan udara, sehingga itu yang akan membantu dari burung yang berada di posisi nomor 2, 3, dan 4, itu dia akan mengurangi kerjanya. Jadi kalau kelelahan burungnya, nanti dia akan bergantian. Tuh. Nah, ini salah satu bentuk geometris, ya, yaitu dengan bentuk V. Oke. Yuk. Kita lihat lagi yang lain. Nah, ini ya bentuk V-nya seperti ini. Jadi dia akan memecah dari aliran angin. Oke. Nah, sampai di sini ada tidak pernah lihat bentuk-bentuk geometri yang ada di sekitar? Ya, teman-teman, bentuk geometri yang di sekitar kita nih. Oke, kalau di jendela misalnya. Kalau di jendela biasanya bentuknya apa ya? Jendela bentuknya apa? Jendela. Oh, persegi panjang. Ya, biasa. Iya, ada sih yang kata juga. Kalau yang luas. Persegi panjang. Panjang. Ya, sering sekali. Panjang. Kalau tong sampah biasanya bentuknya apa? Silinder. Bundar. Oh, silinder. Silinder ya, ya benar sekali. Jadi pada dua ya, geometri itu ada geometri datar, kemudian ada geometri ruang. Tadi ada yang jawab silinder ya, benar, tabung ya, bisa kita kenal seperti itu. Ada bola, kemudian ada bentuknya juga kerucut. Dan masih banyak lagi bentuk geometri yang dia tidak reguler. Misalnya seperti daun singkong. Ya. Daun singkong itu juga termasuk geometri. Jadi dia tidak reguler ya, tidak umum. Oke. Nah, tahu ini apa? Adik-adik? Pelangi. Pelangi ini bentuknya apa ya? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Iya, pintar. Ini setengah lingkaran, atau kita kenal kalau bahasa matematisnya adalah busur. Jadi dia berbentuk seperti busur. Aku berangkat sekolah. Yuk, yang lain. Ini gambar apa ya? Gunung. Ini gambar gunung. Kalau dalam bentuk geometrinya di gambar apa? Segitiga. 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 Banyak ya bentuk geometrinya ya. Nah, ini berbagai macam bentuk geometri ya yang umum, ada dasar, ada persegi panjang, ada lingkaran, kemudian ada segitiga yang paling sederhana itu segitiga, ada yang namanya trapesium, jajarkan belah ketupat, segi 5. Ada banyak sekali. Jadi segitiga ini dilihat dari sisinya nih, ada 3 sisi. Kalau segitiga dari sisi ini ada 4 buah sisi.
Oke. Nah, ini salah satu bentuk geometri, namanya pattern geometri Islamik. Nah, ini biasanya digambarkan dengan awalnya adalah sebuah lingkaran, kemudian lingkaran itu dipartisi, sehingga membentuklah suatu bentuk desain yang cantik. Ini namanya pattern geometri. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mbak Ranisa. Jadi Mama dan teman-teman semua, ternyata kalau mau belajar matematika nggak harus nggak selalu menjemukan ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan sekitarnya teman-teman, sekitar Mama Papa gitu kan. Oh, misalnya kayak apa? Topi ulang tahun. Ya, topi ulang tahun tuh bentuknya apa? Iya, kerucut gitu kan. Terus misalnya lagi jalan gitu kemana? Ke pantai, terus ketemu kepiting tuh. Badannya kepiting. Bentuknya apa tuh? Badannya kepiting. Kan kalau kita gambar ya, mana ya anotet aku ya? Kalau kita gambar gitu kan, kepiting bentuk badannya gimana? Oval miring. Iya, oval. Ya, bentuknya oval. Jadi, teman-teman tuh ketika Mama juga, maksudnya saya juga sebagai orang tua gitu kan, ternyata lebih seru gitu ya belajar geometri langsung dengan mengasosiasikannya terhadap benda-benda yang ada di alam gitu, yang ada di sekitar anak-anak. Ini apa nih, handphone Mama bentuknya apa? Persegi panjang gitu kan. Jadi akan lebih terasa menyenangkan. Atau pas lagi waktunya belajar, coba sekarang anak-anak cari benda sekitar rumah yang bentuknya lingkaran. Coba kumpulkan sebanyak-banyaknya. Wah, ada koin. Apa aja nih teman-teman lingkaran yang ada di rumah? Ada koin. Terus ada bola. Terus ada apa tuh? Ada oh iya, itu apa ya? Ya benar itu. Ya betul, Ling. Terus ada jam gitu kan. Jadi mereka lebih terasa ini ya. Ada apa? Baik. Isolasi lakban gitu ya. Nah, iya itu bentuknya. Iya, betul sekali ya. Oke. Oh, ini ada CD ya. Apa tuh, Danis? Yang bentuknya lingkaran. Oh, alat make up-nya Mama ya. Itu kosmetiknya Mama. Ya, krimnya Mama ya. Tempat krimnya Mama. Jadi lebih menarik gitu kan anak-anak ya. Terus lebih, oh iya kemarin aku ngumpulin lingkaran, ngumpulin krimnya Mama, ngumpulin tempat bedaknya Mama, bentuknya lingkaran gitu. Jadi lebih dapat anaknya gitu ya Mbak ya. Oke, sekarang tadinya ada kuis, kita coba ini dulu ya Mbak, buka sesi tanya jawab. Boleh Mama atau anak-anak di sini yang mau tanya tentang geometri alam, atau mungkin ada yang mau tanya gimana sih Mbak supaya anak-anak tuh senang sama matematika, boleh. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Kak tadi pas aku bilang kamu lari-lari ya sama Oh, iya. Kan. Apakah ada yang mau bertanya? Iya, siapa? Ada? Oh, tidak ada. Boleh, berarti kita coba main game dulu ya, Mbak ya? Iya Mbak Tirta. Silakan Mbak Ranisa. Oke, yuk mama-mama semua yang mungkin ada handphone, terus ada laptopnya. Ini saya akan share, ada link, nanti akan terhubung ke games. Ya, ini lanjutan Mbak Tirta tadi nih Mbak, jadi Tangram. Oke, kita akan mencoba membuat bentuk-bentuk ya, menggunakan reguler tadi ya, bangun data reguler, tetapi melalui aplikasi. Oke, coba nanti saya share di sini.
Nanti kalau ada yang sudah bisa masuk, tulis namanya saja, nggak usah login. Ini aku kayak gini ya Mbak. Jadi begini bentuknya ya Mbak. Gimana Mbak Tita? Ini aku Iya. ada share screen. Iya. Iya. Terus ini tas 1. Oh, disuruh susun sesuai ini gitu ya Mbak? Sesuai dengan Iya, contoh. coba kita susun sesuai dengan gambarnya. Oh, disusun nih teman-teman nih. Ya, jadi kalau mau mutar, diklik yang ada tanda silang di ujungnya. Oh, oke. Oh, ini tanda silang bisa di ini nih. Wah, ini karena ada contohnya jadi lebih. Iya, sayang. Ini bisa diputar-putar nih teman-teman nih. Adakah yang sudah mencoba, sedang mencoba juga? Ada yang sudah mencoba belum? Kita coba. Saya lihat dari sini. Ini gimana ini? Terus nanti habis itu gimana Mbak? Nah, ya kalau sudah berhasil, oh ini sudah ada yang masuk. Ya, Mbak Tirta sudah nih, ada Dava juga sudah coba. Oke, coba saya lihat ya. Terus nanti ke next-nya? Oke, next-nya nanti kalau sudah selesai, ya berarti sudah pas. Nah, kita coba membentuk bentuk tangram yang lain seperti tadi ada gambar kucing. Jadi saya bisa lihat dari sini. Ini kita dari yang main, dari playernya nge-next-nya gimana Mbak? Ya, untuk playernya bisa dibentuk, nanti akan saya share gambarnya. Karena Oh dia gitu. tax one ini satu bentuk, ya, harusnya nanti dibentuk lagi. Tadi ya terlalu kecil. Nah, jadi kalau mau ulang berarti kita refresh yang di atas itu. Ada diklik, nanti dia akan merubah lagi. Kita coba saya cari gambarnya. Nah ini dia. Ya kalau tadi kan sudah. Nah kalau ini kita coba pakai gambar ini. Bentar ya, saya share screen dulu. Oke. Nah ini lebih abstrak ya berarti ya. Karena udah nggak ada contohnya, tinggal menirukan bagaimana menggambarkan bentuk seperti ini. Oh, oke. Jadi ini ininya ya, versi online-nya ya? Ya. Oke, jadi ini tadi hampir mirip bentuk kelinci. Baik, ini mama-mama masih ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaankah mengenai geometri, bagaimana ngajarin geometri ke anak, atau bagaimana mengajarkan matematika? Tadi contekannya kelinci belum dikasih. Oh, gambarnya. Oh, ada yang resign. Oh, silakan STEM Romi Kosegeran. Boleh Pak Tommy, saya bicara dengan Bapak atau dengan Ibu? Oh, sorry. Dengan Bapak. Oh iya, boleh silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, terima kasih. Tertarik ya dengan materi ini, materi yang sangat sederhana, simpel tapi muatannya dalam. Dan ini sangat membuat anak-anak tertarik. Nah, yang saya mau tanyakan, yang tadi anak-anak kan sekarang juga selain mereka suka ke alam, yang tadi pemakaian GeoGebra ya kalau tidak salah aplikasinya. Apakah itu aplikasi
aplikasi yang bisa diunduh atau berbasis web, dan kira-kira bagaimana pemanfaatannya, karena kami sangat tertarik dengan pemanfaatan aplikasi. Ya, makasih. Iya. Baik, langsung dijawab ya Mbak Tirta. Baik, langsung saya jawab ya Pak. Jadi GeoGebra ini ya bisa berbasis web, kemudian juga bisa diunduh untuk di Android. Gitu. Jadi ada yang 2 dimensi, kemudian ada yang 3 dimensi. Nah, untuk aplikasi yang berbasis web, nanti saya akan coba share screen, akan saya tunjukkan sebentar Pak. Ya, ya. Di sini nanti Bapak tinggal geogebra.org, kemudian bisa sign in, dan gratis, juga dia tidak berat kalau melalui handphone ataupun melalui PC. Saya coba kasih tunjuk di sini. Sebenarnya banyak sekali bentuk-bentuk yang lain. Kelihatannya saya share screen. Ini kalau berbasis web seperti ini bentuknya. Terus nanti cari di resource. Di resource ini banyak pengembang. Jadi bisa, ini contohnya misalnya untuk elementary. Jadi ada yang untuk aljabar, geometri, statistik. Saya ambil salah satu contohnya, misalnya kita untuk anak-anak yang primary, TK, kemudian itu juga bisa. Sorry. Activity, ya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi bisa mengajak anak untuk lebih interaktif. Seperti itu, Pak. Jadi variasi cara belajar ini ya, cara belajar matematika ya Mbak, variasi belajar matematika. Iya, Mbak Tirta. Oke, ini seru juga nih, soalnya kan sekarang memang teknologi berkembang ya, dan anak-anak nggak bisa terhindar juga nih dengan teknologi nih, nggak bisa menghindari juga. Nah, memanfaatkan screen time anak dengan, wah, udah yuk kita screen time-nya coba bikin geometri nih, bentuk-bentuk gitu ya. Iya. Jadi kita tinggal cari butuhnya apa. Misalnya tadi namanya fraction, ini salah satunya di jaring-jaring misalnya. Oh, I see. Iya. Oh, Gitu. Ini free ya Mbak? Ini free. Iya, ini free. Oke. Jadi ada beberapa pendukung, perangkat pendukung ini bisa diimajinasikan gitu Mbak. Jadi kayak menggunakan teknologi AR. Jadi teknologi ya, AR I see. bisa dipakai di sini. Jadi dari yang sangat dasar sekali sampai ke matematika tinggi atau perguruan tinggi itu bisa digunakan. Kan kalau kita ini ya Mbak, soal matematika, saya ngeliat soal matematika kelas antara kelas 3 sampai 6 itu kayak ngelihat bentuknya misalnya kubus gitu ya, warnanya beda-beda, terus dicoba dari atas tuh gimana bentuknya gitu ya. Iya. Soal-soal logika gitu kan juga kayak gitu ya. Iya. Jadi untuk kemampuan spasial biasanya ya Mbak. Nah, iya, kemampuan spasial. Ya. Dilihat dari sebelah kiri tuh kayak gimana nih arahnya gitu ya. Oh iya, ini berarti ngebantu banget ya. Iya, ini betul banget. Jadi biasanya udah ada yang pengembang seperti ini, misalnya seperti ini Mariana ya. Jadi dia mengembangkan, kita juga bisa mengembangkan sendiri. Kalau misalkan ada ide nih saya mau buat yang seperti ini gitu ya, jaring-jaringnya nanti bisa ditarik. Nah, itu juga bisa. Ya, harusnya itu bisa, cuman ini kayaknya cuman gambar ya, cuman picture. Harusnya dia bisa activity karena tulisannya activity di situ. Kita coba cari yang activity ya. Jadi bisa sama-sama kita cobakan. Mana di sini contoh yang asik untuk ini misalnya ya. Nah, iya tuh. Itu soal, oh iya. I see. Ya, jadi bentuk dari atas. Ya, ternyata jaring-jaringnya seperti ini. Ini bisa kita stop atau kita tentukan pelan-pelan. Kan terlalu cepat nih bagi anak. Udah kita coba gitu, sendiri-sendiri pelan-pelan. Nah, inilah dia jaring-jaringnya misalnya. Jaring-jaring dari balok gitu ya. Gitu, ini tuh kalau nggak salah pelajaran
anak SD juga udah sampai sini ya. SD itu udah sampai ya jaring-jaring ya. Iya, Jaring-jaring. ya, Kelas 5 benar. kok. Oh, kelas 5. Ya, berarti ntar lagi saya akan menghadapi situasi anak saya bertanya tentang bangun ruang seperti ini ya. Bangun ruang, iya, Tirta. Kalau Kalau dalam bentuk kuis kayak tadi, gimana? Oke, kalau bentuk kuis misalnya sudah ketemu ya, kita kan pakai orang, kita tinggal create lesson. Create lesson, terus nanti kasih nama misalnya jaring-jaring balok, create. Karena sekarang saya ada login, jadi ada akun, dan nanti linknya itu di-share. Jadi linknya di-share ke peserta didik, ke siswa, gitu. Nanti siswa akan menghadapi yang tadi. Karena kita instruksikan, coba digeser gitu kan. Tadi ada tombol-tombolnya ke kiri, ke kanan, apa bentuknya ya, seperti apa gini ya. Dan sebagai guru juga nanti bisa lihat, nah seperti ini tadi contohnya. Nah nanti sebagai guru bisa lihat dari jauh. Oh Kenzo misalnya, oh Kenzo udah berhasil. Terus di sini tadi ada Danis, oh Danis juga berhasil untuk menyelesaikan tantangannya. Dan selanjutnya. Jadi dari guru udah bisa lihat dari jarak jauh seperti apa kuis yang udah kita rancang atau kita buat itu dievaluasi dari jauh. Oh, Gitu Pak. Oh, terima kasih. Ini sangat berharga ini materinya. Terima kasih untuk sharingnya. Iya, sama-sama Pak. Makasih Mbak Ranisa. Ini bekal buat mama-mama ya. Anaknya yang masih SD kelas 1, kelas 2 sudah mulai mempelajari nih GeoGebra nih. Jadi nanti pas anaknya belajar itu udah gini. Karena memang ini ya Mbak, guru utama anak-anak tuh ya mama gitu di rumah. Jadi memang mama sendiri tuh harus update ya. Harus update, harus ngerti juga nih. Pas lagi di rumah yang ditanya ya mamanya gitu kan. Mama ini apa nih maksudnya? Terus kita mamanya dalam hati, kenapa kamu tadi tidak bertanya sama bu guru di kelas gitu kan. Lupa Ma gitu. Jadi makasih Mbak Ranisa buat info GeoGebra-nya. Nanti aku share juga di WAG ya. Mungkin ada mama lain yang mau bertanya? Iya, silakan. Tidak. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau untuk TK sendiri, untuk usia-usia TK memang lebih dianjurkan untuk belajar secara konkret ya Mbak, memegang langsung bendanya ya. Jadi anak-anak lebih terasa. Ntar semakin besar, umur-umur kelas 3, kelas 4, 5, iya, anak-anak sudah mulai belajar secara abstrak ya, sudah mulai menggunakan visual perception-nya sendiri ya Mbak. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan oleh mama-mama? Kalau tidak ada, kita sudahi untuk sesi kali ini. Sebelum selesai, kita foto bersama dulu. Boleh dibuka kameranya, yang bisa buka? Oh. Aduh. Kak Tika, Ami lagi tidur. Oh iya, Ami lagi tidur. Oke, Aira jangan kasih tahu kalau Aminya tidur. Baik. Boleh ya kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Oh, anak saya mau foto juga, mau ikutan. Baik. Nah, oke. 1, kita foto bersama lagi. 1, tunggu. Adi udah siap? Oke ya. Tunggu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Ranisa, terima kasih Papa Mama semua. Semoga dengan Zoominar kali ini kita bisa mempraktikkan nih gimana caranya menyampaikan matematika yang menyenangkan untuk anak. Untuk usia dini TK sampai umur kelas-kelas 2 SD memang sangat dianjurkan anak-anak belajarnya secara konkret ya Mbak. Nanti seiring pertambahan usia di atas 11 tahun atau nanti umur 4 ke atas, anak-anak sudah harus belajar untuk
menggunakan visual persepsinya ya Mbak untuk matematika bangun ruang ini ya. Jadi udah lebih abstrak lagi kayak gitu. Dan untuk belajar konkretnya nggak perlu mahal ya, belajar geometri secara konkret itu anak-anak bisa belajar secara langsung di alam. Mereka observasi, lalu kita bisa masukin nih, oh ini, nah ini adalah kon ini bentuknya kerucut, terus daun ini bentuknya apa misalnya, atau ketika lihat rumah tradisional bentuknya apa, atap ini bentuknya genting ini bentuknya trapesium atau sebagainya. Sekian Mama Papa untuk Zoominar kali ini. Terima kasih Mbak Ranisa, terima kasih Mama Papa. Sampai bertemu lagi di Zoominar selanjutnya. Selamat siang dan saya akan end meeting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tirta.